Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Pernah nggak kalian mendengar dalam bahasa Arab perkataan qala, ba'a, sona, ataupun lainnya yang intinya huruf tengahnya adalah berupa huruf alif yang terletak setelah fathah semacam itu. Qala, tengahnya alif, sona, tengahnya alif, ba'a, tengahnya alif. Ataupun lafal lain semisal qama. Nah, dalam bahasa Arab ada pembelajaran yang namanya i'lal. Salah satu kitab yang membahas tentang i'lal adalah kitab ini, bernama Qawaidul I'lal, ditulis oleh Munzir Nadhir. Ini saya nggak tahu apakah mu'alif atau penulis kitab ini satu orang ataupun dua orang, Munzir dan Nadhir. Ditulis di sini Sekaran, Lamongan ya sepertinya. Tapi nggak tahu juga apakah Sekaran wilayah lain, karena di Batang, Jawa Tengah juga ada yang namanya wilayah Sekaran, tapi itu pas Sekaran ding. Bagi yang tahu atau pernah belajar kitab ini dan pernah mendengar cerita tentang siapa yang menulis atau menyusun kitab ini, yaitu Syekh Munzir Nadhir, maka silahkan komen di bawah. Dulu saat di langitan, seingat saya kitab ini dikaji dan diajarkan kepada murid-murid madrasah ibtidaiyah di kelas 3. Nah, kalau saya tidak sempat menangi belajar kitab ini karena saya tidak masuk ke kelas 3 madrasah ibtidaiyah. Dan apa pentingnya mempelajari tentang qawaidul i'lal atau kaidah-kaidah i'lal dalam pemahaman berbahasa Arab? Maka jelas penting sekali, karena dalam memahami i'lal kita akan diajarkan bagaimana mengerti tentang asal-usul sebuah kata yang di situ terkadang tidak seperti nampak lahiriahnya. Kelihatannya sepele atau sederhana, qala, ba'a, sona, bahkan atau qoma. Namun ternyata setelah dipelajari di kajian cabang i'lal, kita akan tahu bahwa aslinya dari qoma misalnya adalah qawama, sona asalnya adalah sowana, ba'a asalnya adalah baya'a, dan yang paling biasa kita dengar lafal qala itu ternyata ada asalnya juga, yaitu qawala. Nah, di i'lal proses qawala menjadi qala. Nah, dalam kitab i'lal ini terdiri dari 19 kaidah, kalau tidak salah ya, 19 kaidah, cukup banyak. Nah, dalam pembahasan i'lal, kaidah yang 19 itu akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang akan sering sekali terkait dengan huruf illat dan sesuatu yang disebut dengan bina. Nah, untuk pembahasan tentang bina itu sendiri akan kita kaji dalam video tersendiri insyaallah. Dan untuk kitab Qawaidul I'lal ini juga sama, dimulai dengan muqaddimah atau pembukaan tentang macam-macam bina. Jadi ada baiknya bagi antum yang belum pernah belajar i'lal sama sekali ataupun sudah pernah belajar tapi belum bisa fokus sehingga belum bisa memahami secara maksimal, maka salah satu tipsnya dalam mempelajari i'lal harus dipahami terlebih dahulu, tamakun dan kuat dalam memahami macam-macam bina. Langsung saja kita buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif al-qa'idatul ula idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimataihima ubdilata alifan mithlu sona wa ba'a asluhuma sawana wa baya'a. Al-murad. Nah, untuk al-murad ini adalah terjemah tapi dalam bahasa Jawa. Ditulis juga dengan huruf pegon bahasa Arab Jawa semacam ini. Kita terjemah dengan bahasa Indonesia saja yang lebih mungkin universal agar semuanya dapat memahami, baik yang paham bahasa Jawa ataupun yang di luar Jawa. Idza taharrakatil wawu wal ya'u, jika wawu atau ya berharokat, jika ada wawu atau ya berharokat, ba'da fathatin, setelah harokat fathah, muttasilatin fi kalimataihima, yang bersambung dalam satu kalimat, dalam satu kata maksudnya, ubdilata alifan, maka wawu atau ya tersebut diganti menjadi alif, mithlu sona wa ba'a, contohnya seperti sona dan ba'a. Asluhuma sawana wa baya'a, asal dari sona adalah sowana
Asal dari ba'a adalah bay'a. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa dalam pembahasan i'lal akan sangat terkait dengan huruf illat. Yang mana huruf illat tersebut wawu, alif, ya. Nah, di sini disebutkan kaidah pertama adalah jika ada huruf illat wawu ataupun ya yang berharokat. Nah, alif nggak bisa menyandang harokat, makanya di sini tidak disebutkan. Jika ada wawu atau ya yang berharokat dan wawu atau ya tersebut terletak setelah fathah yang berada dalam satu kata. Jadi kalimah di sini maksudnya adalah kata. Jika ada wawu atau ya berharokat dan terletak setelah harokat fathah, contohnya di sini tadi sowana, cocok ya, ada wawu berharokat wa dan terletak setelah harokat fathah so. Atau contoh baya'a, ya huruf ilat berharokat ya fathah terletak setelah fathah ba, baya, baya'a. Maka kaidahnya sesuai dengan kaidah pertama ini, ubdilata alifan, maka wawu atau ya tersebut diganti menjadi alif. Jadinya seperti apa? Sona ba'a. Dalam pembelajaran i'lal biasanya kalau di pondok gurunya atau pembimbingnya akan menyuruh anak didiknya untuk menghafal kaidahnya dan juga proses i'lalnya. Pentingnya apa? Kita menghafal dari kaidah dan juga redaksi i'lal, proses i'lalnya adalah untuk lebih dapat memahami dan nanti kalau pas murojaah pun akan lebih enak. Kita baca al-i'lalu. Sona asluhu sawana ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara sona. Ba'a asluhu bay'a ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan ila akhirih. Bacanya itu ilah, maksudnya sama dengan yang di atas. Dengan sona asluhu sawana itu maka proses i'lal redaksinya sama. Untuk ba'a asluhu bay'a ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan ila akhirih, maksudnya dilanjutkan ubdilatil ya'u alifan litaharukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara ba'a. Nah, semacam itu maksudnya ila akhirih. Nah, itu dia proses dan penjelasan untuk i'lal kata sona dan ba'a. Asalnya sawana dan baya'a. Jadi masing-masing mewakili yang huruf wawu dan huruf ya. Nah, ada dua kata yang tadi kita sudah sempat sebutkan dan sering banget kita dengar, yaitu kata qala ataupun qoma. Proses i'lal dan juga kaedahnya adalah sama persis dengan lafal sona ataupun ba'a. Nah, silakan untuk yang ingin bermurojaah ataupun yang ingin menerapkan bagaimana cara pengi'lalannya bisa dicatat di buku masing-masing, ataupun yang ingin menuliskannya di kolom komentar silakan, nanti kalau sempat kita bisa koreksi bareng-bareng. Sekiranya demikian, kalau ada yang ingin mengoreksi misalnya ada salah-salah kata silakan, dan semoga bermanfaat.